Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Insyaallah ta'ala kita di hari ini masih melanjutkan pembahasan al-mustatna dan insyaallah hari ini lebih ringan daripada yang kemarin. Kita ulang sedikit pembahasan yang kemarin supaya diingat karena sebentar masih terkait dengan hukum yang disebutkan dan istilah yang disebutkan sebelumnya. Pertama ada istilah al-mustatna. Apa itu al-mustatna? Isim yang terletak setelah alat. Kalau al-mustatna minhu, isim yang terletak sebelum alat. Kalau adatul istitna, ini paling mudah. Dia adalah alat pengecualian. Setelah itu istilah tam. Apa itu tam? Dalam kalimat itu terdapat mustatna minhu. Ada istilah mujab. Apa itu? Kalimatnya tidak diawali oleh penafian. Ada istilah goir mujab. Diawali oleh penafian atau disebut juga dengan manfi. Terus ada istilah nakis. Apa itu nakis? Tidak ada mustatna minhunya dan pasti nanti susunannya goir mujab. Ini istilah yang kemarin. Alhamdulillah antum sudah mengingatnya kembali. Dan insya Allah suatu saat lagi antum akan ingat lagi. Karena kalau pelajarannya masih dalam bidang nahwu, yaitu membahas harokat akhir setiap kata, itu istilah diulang lagi. Iya. Kemudian kita kemarin sudah bahas isim yang terletak setelah illa. Isim yang terletak setelah illa. Yang mana isim yang terletak setelah illa itu dia memiliki 3 hukum. Ada hanya nasb saja. Paham kan? Ada dia nasab atau apa? Ikut setelahnya. Ikut sebelumnya. Ada hanya nasab dan ikut sebelumnya. Yang ketiga, tergantung dengan penyakit. Yang disebut dengan ala hasabi al-awamil. Ala hasabi al-awamil. Sesuai dengan penyakitnya. Ingat saja, dia wajib dinasab seperti ini. Kalau dia tam mujab. Kalimatnya. Dia boleh nasab dan boleh ikut sebelumnya. Kalau dia tam, tapi apa? Manfi, yaitu goir mujab. Dia akan sesuai dengan penyakit kapan? Satu istilah kalau dia nakis. Kalau dia nakis. Iya. Itu yang disebutkan kemarin. Itu yang disebutkan. Ini kesimpulan hukum yang kemarin. Yang sulit itu sebenarnya sulit karena awal. Itu saja. Antum yakini, ketahuilah sulit karena antum baru dengar. Karena antum baru dengar. Kalau antum udah paham di pembahasan ini, yang kemarin ini, itu bukan penghalang. Kalau ulama bahasa sering menasehatkan, kalau antum udah paham satu masalah, lanjut saja setelahnya. Karena nanti setelahnya itu akan dipahami. Yang sebelumnya. Dengan lanjut. Nah, sebagian orang kalau udah paham, tidak lanjut. Nah, itu kesalahan. Iya, itu adalah kesalahan. Coba bayangkan, ini kan sebenarnya ini yang kemarin.
sulit kita pahami. Bahwa isim yang terletak setelah ilah itu bisa nasab, ini satu. Bisa nasab atau ikut sebelumnya, ini dua. Bisa ala hasabil awamil, ini tiga. Ya. Tiga ini yang bisa nasab, bisa sesuai dengan penyakit, bisa ikut sebelumnya. Ini tergantung bentuk kalimatnya. Kalau kalimatnya tam mujab, itulah yang wajib nasab. Kalau kalimatnya tam manfi, boleh nasab, boleh ikut. Kalau kalimatnya nakis, sesuai dengan penyakit. Dipahamkan? Misal, Anda contohkan ulang ya. Ini untuk mengulang yang kemarin. Saya contohkan misalnya ini untuk nomor 1. Ini kan nomor 1. Ya, ini nomor 2, ini nomor 3. Kita contohkan untuk nomor 1. Ya, ja'a an-nasu, kita selalu contohkan nas dan nanti tidak harus an-nasu. Tidak harus an-nasu. Boleh diganti dengan al-qaum. Boleh diganti dengan al-malaika. Boleh. Ya. Ja'an nasu illa. Sebelum antum baca nanti misalnya Zaid, perhatikan dulu kalimat sebelumnya. Ketika antum perhatikan, apakah kalimat ja'an nasu tam? Tam. Kenapa tam? Ada ini satu. Kapan ada ini? Inilah dibilang tam. Langsung bilang tam. Mujab. 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 Kenapa? Tidak ada penafian di depannya. Berarti ini tam mujab. Tam mujab. Nomor 1. Maka ini Zaid dibaca apa? Satu saja nasab. Zaidan. Dibaca apa? Zaidan. Mudah. Nomor 2. Nomor 2. Itu ingat ini. Tam manfi. Tam manfi. Kalau tam manfi, maka hukumnya bisa nasab 1. Bisa ikut sebelumnya 2. Jadi hukumnya dia 2. Hukumnya 2. Antum baca apa saja dibenarkan. Dibenarkan. Iya. Contoh misalnya yang kedua. Ma ja'a al-qawmu. Ma ja'a al-qawmu illa Bakr. Illa Bakr. Pertanyaan kita, Bakr, apa bacaannya? Perhatikan dulu kalimatnya. Ya, periksa dulu. Tam, tam, tam. Mujab, goir mujab. Kenapa goir mujab? Ada apa? Ada ini ma. Karena kapan ada ma berarti goir mujab. Demikian pula nanti kalau ada la, tidak harus ma. Ya, yang penting kalimatnya maknanya tidak. Atau nanti kalimatnya bermakna jangan. Pokoknya kata-kata yang bermakna tidak atau jangan menafikan. Paham kan? Maka Bakr bisa apa bacaannya? Bisa antum baca seperti ini, bawa ke sini. Bawa ke sini. Berarti antum bawa ini domanya ke Bakr. Berarti jadinya apa? Ma ja'al qawmu illa Bakrun. Bedanya kalau sini tidak tanwin. Di Bakrun tanwin karena tidak ada al. Karena tidak ada apa? Al. Boleh juga antum nasab. Boleh antum baca apa? Bakron. Boleh antum baca Bakron. Itu boleh 2 pilihan. Nanti di buku-buku lagi yang lebih tinggi akan dikasih tahu mana yang utama saya baca. Itu tidak terlalu perlu untuk pemula yang dari nol. Pemula itu cukup dia tahu, oh kalau begini boleh 2. Boleh nasab, boleh seperti sebelumnya. Dipahamkan? Jelas? Sisa nomor 3. Sisa nomor 3. Nomor 3 lihat kembali. Kalimatnya apa? Nakis. Apa itu kalimatnya nakis? Nakis berarti dia kalau ditanya tam atau bukan pasti tidak. Paham kan? Tapi kalau dia manfi atau bukan, maka pasti apa? Betul, manfi. Karena kapan nakis pasti apa? Manfi. Tidak mungkin mujab. Tidak mungkin apa?
mujab. Maka ini nanti bacaannya apa tadi? Ini bacaannya ini. Apa itu bacaannya itu? Ala hasabil awamil. Sesuai dengan penyakit. Sama dengan tidak ada ilah. Bacaannya, adapun terjemahannya ya tetap terjemahannya ada ilahnya. Cuman bacaannya seakan-akan tidak ada ilah. Misal, kita selalu contohkan 3. Ya, karena dia bisa ropa, ya, bisa nasab, bisa juga apa? Jar. Iya, bisa. Itu namanya sesuai penyakit. Tergantung. Kalau penyakit ropa di ropa, kalau penyakitnya nasab di nasab, kalau penyakitnya jar di jar. Misalnya, maja'a. Ini penyakit apa ini? Ropa. Ma ro'aitu. Iya, ini penyakit apa ini? Ma ro'aitu. Penyakit apa ini ro'aitu? Ya? Penyakit apa? Hah? Penyakit nasab. Ma ro'aitu. Penyakit nasab karena sudah ada fi'il fa'il. Iya? Sama dengan ma marortu bi. Ini nanti penyakit apa? Hah? Penyakit jar. Paham ya? Jadi nanti kalau antum datangkan di sini illah. Ya. Kan bi tidak mungkin masuk pada illah. Kenapa bisa? Karena illah adalah huruf. Makanya pindah ke sini bi-nya. Pindah ke situ bi-nya. Kan dia tidak bisa masuk pada illah. Tidak boleh dia masuk pada illah. Iya. Bi di situ. Jadi kalau antum tambah sini Zaid. Antum baca apa yang pertama? Maja illa Zaidun. Ma ro'aitu illa Zaid. Dan ma marortu illa bi Zaidin. Dipahamkan? Itu namanya sesuai penyakit. Sama dengan tidak ada illah. Bacaannya. Sama dengan tidak ada apa? Illah. Ini kalau kalimatnya apa tadi? Nomor 3 itu nakis. Paham berarti setelah illah? Paham setelah illah? Paham isim yang setelah illah? Saya tanya ulang. Isim yang setelah illah. Paham? Paham? Siapa yang belum paham kira-kira? Yang hadir terus tapi belum paham. Hadir juga kemarin. Pak Adi, paham setelah illah? Paham ya? Baik. Akhwat, paham kira-kira ya? Akhwat? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita akan masuk setelahnya. Ini yang paling susah. Setelah illah. Yang lainnya, kita akan masuk ke yang mudah, kemudian yang paling mudah. Dan dia terbagi 3. Sekarang yang dikecualikan dengan goir dan siwa. Demikian pula siwa ini bisa tuwa, sawa. Pokoknya banyak bacaannya. Langsung 2. Langsung 2. Ini tidak sesusah illah. Di bawahnya. Kalau dilihat dari, kalau antum bandingkan. Mana yang susah setelah illah atau setelah goir dan siwa? Maka dipastikan setelah illah. Dipahami ini? Lebih mudah yang ini. Masya Allah, berdasarkan penelitian, kata setelah goir dan siwa itu selalu di kasroh, di jer. Artinya itu contoh-contoh tadi. Kalau anak ganti ini, anak hapus ya. Anak hapus ilahnya di sini. Ya. Anak hapus ilahnya. Iya. Anak hapus semua ilahnya. Ja'an nas. Saya ganti dengan goir. Nanti goir bisa diganti dengan siwa.
Maja'al qaumu. Ana ganti dengan goir. Marja'a goir. Ma ra'aitu goir. Ma marortu bi goir. Karena bisa masuk. Sudah bisa masuk di bi goir. Karena goir beda dengan ilah. Kalau goir isim, ilah huruf. Jadi sudah bisa masuk pada goir. Bi goir. Dipahamkan? Bi goir. Itu saudara, alhamdulillah. Hukum sudah mati di situ. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Setiap antum dapat kata setelah goir pasti kasroh. Pasti jer. Artinya antum tidak perlu lagi pikirkan setelah goir itu. Tam mujab, tam manfi, nakis. Tidak perlu lagi. Antum dapat goir pasti kasroh. Berarti ma'eja'an nasu goir zaidin. Maja'al qawmu goir bakrin. Maja'a goir zaidin. Ma ra'aitu goir zaidin. Ma marortu bi goir zaidin. Pasti. Mudah kan? Saya tanya antum. Mudah kan? Mudah? Antum ganti goir dengan siwa. Nah, ana buat kalimat misalnya. Ana buat kalimat. Ya. Maja'a. Anas. Su. Maja'a nasu. Siwa. Siwa. Bakr. Antum baca apa bakr? Hah? Bakrin. Pastikan. Itu sampai kapanpun. Ana buat lagi kalimat. Ja'a. Anasu. Ya. Ja'an nasu. Siwa. Atau antum baca suwa. Boleh. Atau sawa. Boleh. Ya. Anas. Anas. Antum baca apa anas? Hah? Anasin. Dipastikan. Dipastikan. Iya. Berarti mudah atau susah? Mudah atau susah? Sampai di situ mudah atau susah? Ya? Mudah? Jadi apa masalahnya? Kenapa dibilang susah? Masalahnya itu goir tadi masih gundul, masih goir. Antum tadi saya tidak pernah baca goiru, goiro, goiri. Kita tadi baru urus setelah goir. Jadi yang masalahnya bukan setelah goir. Kalau ilah kan yang masalah setelah ilah. Ini yang masalahnya goir itu sendiri. Dia yang bermasalah. Antum paham ini? Setelah goir tidak ada masalah. Pokoknya antum dapat goir, baca apa? Kasro, majrur, selesai masalah, selesai cerita. Yang masalah goir. Ru, ro, atau ri. Kalau siwa, silakan hidup berbahagia. Karena akhirnya alif. Alif tidak pernah diharokati sampai hari kiamat. Paham Pak Adi? Kalau siwa, ini Pak Adi, ini kata siwa. Kata terakhirnya apa hurufnya? Ya? Bisa. Tuh, tidak ada masalah. Kita langsung bilang siwa adi. Tapi kan bagaimana kita mau kecualikan kalau tidak ada sebelumnya? Masa bilang selain adi. Masuk rahim. Masa tiba-tiba ke selain adi? Tidak ada siapa-siapa sebelumnya? Iya kan dia kan datang mau mengecualikan sesuatu yang sebelumnya. Kita paham Pak Adi? Iya kan? Tapi jangan bilang dua terakhir. Ini contoh di buku bahasa Pak Adi. Contohnya sedikit. Nanti dalam kitab satu paragraf. Jadi makanya saya bilang tadi. Saya tolak itu pernyataan tak. Bilang dua terakhir. Jangan. Ini contohnya pendek. Nanti di dalam buku, dalam kitab Arab itu paragraf. Itu masalahnya. Nanti kita hitung. Katanya dua terakhir ternyata 5 sebelum terakhir. Itu kan bermasalah. Makanya Jangki bilang begitu. Sekarang ini Pak Adi, kita cuman urus ini. Kata setelah goir, kata setelah siwa ini. Paham kan? Apa tadi kata setelah goir bacaannya? Jer. Mati. Itu sudah titik. Yang masalah apa? Goirnya. Dipahami nih?
Tapi masalahnya tidak terlalu susah. Kenapa? Karena bacaannya goir seperti hukum bacaannya isim setelah illah. Itu goir, antum baca goiro, goiru, goiri, seperti kata yang terletak setelah illah. Jadi dia yang mengambil hukumnya. Karena setelahnya selalu di kasroh. Dianya yang mengambil. Artinya gini. Ana contoh kembali ini. Ja'an nasu. Kalamnya apa ini? Tam mujab. Berarti dibaca goi. Goi. Ro. Wajib. Karena tam mujab. Kalau zaidinnya pasti kasroh. Goironya wajib. Karena tamu mujab. Sekarang. Maja'al qaumu goir bakrin. Kan pasti bakrin. Goirnya antum baca apa? Goirnya baca apa? Boleh goiru ikut ke kaum. Boleh apa? Goiro. Paham ini? Kenapa kalamnya ini? Kalamnya apa ini? Tam, man, fi. Dipahami ini? Sekarang. Ini. Maja'a goir zaidin. Pasti kan? Goir antum baca apa? Antum baca apa? Goiru. Karena ja'a butuh fa'il. Ma ro'aitu goir. Ro. Karena butuh maf'ulun bi. Ma marortu bi goiri. Zaidinnya pasti satu hukum. Semuanya di kasroh. Sudah paham? Dipahami? Atau belum? Jadi ini lebih mudah. Terus terang ini lebih mudah. Iya kan? Karena setelah goir satu hukum. Majrurun daiman. Itu takbir ulama bahasa. Majrur selama-lamanya. Setelahnya. Yang masalah siapa? Yang masalah siapa? Goirnya. Kalau tamujab, goiro. Kalau tamanfi, goiru, goiro. Kalau nakis, tergantung penyakit. Kalau penyakitnya butuh rofa, goiru. Kalau penyakitnya butuh nasab, goiro. Kalau penyakitnya butuh jar, goiri. Kita paham? Ini saudaraku. Paham? Ulangi. Baik. Iya. Jadi, saya ulangi. Di yang bersih. Kita sekarang masuk ke alat pengecualian. Berikutnya yaitu goir. Ya. Dan siwa. Paham kan? Siwa, antum gak usah pedulikan siwa. Kenapa kita tidak pedulikan? Ini huruf terakhirnya kan alif. Alif itu tidak punya harokat. Jadi antum tidak pedulikan lagi. Ini dhamma fathah kasroh. Karena dia tidak punya harokat. Yang ini goir. Goir. Paham kan? Pertama Abul Hasan. Abul Hasan kita tahu? Nah, Abu Imam. Hasan, Abu Imam. Jadi kalau antum dapat kata goir dalam baca kitab Gundul. Kata setelahnya. Kata setelah goir. Antum dapat misalnya di sini. Dapat kata misalnya apa? Setelah goir. Anggaplah himar. Kan dah harus orang. Himar. Keledai. Himar. Kita baca apa ini Abu Imam? Pasti himarin. Mati situ. Pasti kasroh. Himarin. Tanwin kalau tidak ada alnya. Tanwin kalau tidak ada alnya. Yang masalah adalah Abu Imam. Ini kata ini ro-nya ini. Dibaca ro atau apa? Ri. Maka tergantung kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya tam, mujab, maka baca apa? Wajib, nasob, goiro. Nah, kalau kalimatnya tam, manfi, maka apa ini? Boleh dua, boleh baca goi, ru, ikut sebelumnya, boleh baca goi, ro. Paham kan? Kalau kalimatnya nakis, apa bacaannya?
Jangan goiri. Bisa 3. Iya kan? Ini yang harus dipahami. Ini goir, bisa 3. Ya bisa 3. Bisa goi, ru, bisa goi, ro, bisa goi, ri. Tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya rofa, maka dia di rofa. Kalau sebelumnya nasob, maka dia di nasob. Kalau sebelumnya ada jer, maka dia di jer. Kita pahami? Yakin? Yakin ini? Kita Pak, yang kacamata. Tadi yang tidak ada kacamatanya. Kita paham Ji? Yakin? Yakin Pak. Akhwat? Paham akhwat? Mantap. Selesai cerita. Iya, sisa 3. 3, yaitu sisa ada, ya, khola, dan hasya. 3 ini. Ini sekaligus. Ini paling mudah sedunia. Ini termudah sedunia. Ya. Ada, khola, hasya. Kenapa dia lebih mudah? Karena tidak perlu lagi antum perhatikan tam mujab, tam manfi. Tidak peduli lagi. Kata setelah ada, khola, hasya, boleh 2 bacaan. Kalau antum dapat kata ada bakr. Ya, antum dapat kata khola bakr. Antum dapat kata hasya. Ya, dapat kata hasya, ya, bakr. Maka selamanya boleh 2 bacaan. Boleh antum baca fathah, bakron. Boleh antum baca kasro, bakrin. Jangan takut. Ada bakron, ada bakrin. Khola bakron, khola bakrin. Hasya bakron, hasya bakrin. Boleh 2 bacaan. Anda paham? Dimanapun antum dapat. Jangan lagi pedulikan. Tam mujab, tam manfi. Tidak usah lagi. Makanya kalimatnya kita langsung datangkan seperti ini. Walaupun tidak ada sesuatu sebelumnya dulu. Nanti kan pasti ada sebelumnya. Paham kan? Tapi kita tidak pedulikan lagi. Dia tam mujab, tam manfi, nakis. Tidak ada lagi. Pokoknya setelah ada khola, hasya. Berapa bacaan? Berapa bacaan? 2. Apa itu? Fathah nasob dan jer. Nasob dan jer. Dipahami ini? Jelas? 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 Selama tidak ada ma di sini, bukan di sana, bukan di awal sekali. Selama tidak ada ma di pas di sebelum dia. Kalau tadi kan jauh sebelumnya. Maja'an nasu illa, maja'an nasu goir. Kan begitu ada sebelumnya sekali. Kalau ini maksudnya setelah dia. Sebelum dia. Ma ada, ma khola, ma hasya. Selama tidak ada ma di situ. Persis sebelumnya. Selama tidak ada ma persis sebelum dia. Maka boleh 2 bacaan. Jika ada ma, maka tidak memilih 2. Hapus kasronya. Dia cuma bisa di fathah. Jadi kalau anak bilang begini. Ma ada bakr. Antum baca apa? Ma ada bakr. Ma ada bakron. Ma khola bakr. Ma khola bakron. Mahasya bakr. Bakron pasti. Dipahami ini? Jadi mudah sekali. Dia boleh 2 bacaan. Mansub, majrur. Selama tidak ada ma. Kapan ada ma? Cuman nasob. Itu saja. Tidak ada lagi yang lain. Dipahami ini? Dipahami ini? Contoh misalnya kalimat tam mujab. Maksudnya anak ingin contohkan sama antum. Yang menunjukkan nanti antum tidak perlu lagi pedulikan itu. Paham kan? Tam mujab. Anak bilang misalnya ja'a kalimat tadi. An-nasu. Ja'an nasu ada bakr. Antum bilang apa? Ada bak. Ada bak. Ada bak. Boleh ron, boleh
rin. Paham? Ana masukkan di sini ma. Ma ja'an nasu ada bakron atau bakrin. Tetap bisa kan ma-nya di sini. Dia tadi ma-nya itu harus di sini. Sebelum ada baru berubah. Paham ini? Kalau ma yang depan sekali tidak dianggap di sini, tidak dianggap. Dipahami ini? Karena ma yang masuk di sini ini, ma pada ada, kola dan hasya, itu bukan ma nafi. Itu namanya ma masdariyah. Ada nama lainnya, bukan ma yang bermakna tidak. Bukan, itu ma lain lagi. Nah, ma yang di awal itu ma nafi. Ma yang bermakna tidak, kalau ini bukan. Makanya kalau dia berada di awal begini tidak pengaruh. Karena itu ma nafi. Dia tadi yang berpengaruh kalau masuk di sini ma-nya. Dipahami nih? Sekarang coba-coba. Saya katakan misalnya, ma ja'an nasu ada bakr. Antum baca apa? Ada ron atau rin. Tapi kalau saya bilang begini, ma ja'an nasu ma ada bakr. Ma ada bakr. Langsung bakron, tidak boleh bakrin. Dipahami nih? Dipahami nih? Ini tamujab tamanfi. Nakis. Nakis ada 3 contoh. Ya kan? Ana bilang misalnya maja'a. Kan pasti ada ma kalau dia. Maja'a. Ada bakr. Antum baca apa? Ada bakr. Ada bakr. Cepat-cepat. Maja'a ada bakr. Hah? Ron, rin, ran. Apa ini? Ron sama rin. Boleh. Boleh. Ma ro'aitu. Ada anas. Ada anas. Antum baca apa? Anasan atau anasin. Paham ini? Anasin. Anu bilang misalnya ma marortu. Bi'ada. Ya bi'ada. Hasan misalnya. Antum baca apa ini Hasan? Ada hasanan. Ada hasanin. Dipahami ini? Jelas? Tadi. Bisa 2. Tapi kapan saya bilang begini? Maja'a ma ada bakr. Antum baca apa? Bakron. Ma ro'aitu ma ada. Anas. San. Ma marortu bima ada. Bima ada. Hasanan. Langsung hapus itu kasronya. Dipahami ini? Selesai. Selesai pembahasan al-mustatna. Habis. Dipahami kan? Kita lanjut berikutnya. Alhamdulillah sudah. Habis yang susah. Ini kita akan bahas sampai tamat nanti. Dengan pertemuan besok. Kalau tidak sanggup hari ini. Itu sudah habis susahnya. Inilah yang paling susah. Mustatnah. Antum ambil 2 kali pertemuan. Syukur. Ada orang ambil 3 kali. Antum 2. Alhamdulillah. Hari kemarin sama hari ini. Ada orang 3 kali pertemuan belum paham. Dan bukan aib. Karena memang ini pembahasan susah. Kalau antum bisa paham 2 kali pertemuan. Bagus. Karena ana juga pernah mengajarkan orang 3 kali pertemuan. Tidak ada masalah. Mau 10 kali pun tidak ada masalah. Karena memang susah. Iya. Karena banyak yang mau dipikirkan. Bacaannya tidak satu. Coba antum lihat tadi yang ada. Cuma bilang. Bakron, bakrin. Ya kan? Zaidan, zaidin. Mudah. Mudah karena langsung begitu bacaannya. Paham kan? Sementara yang illa, goir, itu masalah. Pikirkan, tam mujam gak? Atau tam manfi? Atau nakis? Sudah dipikirkan tam. Nah, apalagi itu tam. Itu sebenarnya membuatnya susah. Memikirkan istilahnya. Dipahami ini? Dan alhamdulillah antum bisa selesaikan 2 kali pertemuan itu bagus. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah sekarang pembahasan sudah habis yang susah. Sekarang pembahasan ya. Ini sebenarnya pembahasan kita ini
lebih banyak dalam penggunaan percakapan daripada baca kitab. Tapi ada juga. Ada dalam Al-Quran. Itu pembahasan isim mansub yang terakhir adalah al-munada. Al-munada. Al-munada ini terjemahannya yang dipanggil. Jadi sekarang ini kita akan membahas apa harokatnya kalau antum panggil orang. Ya. Apa harokatnya kalau antum panggil orang. Menjelas dalam pembahasan munada ada namanya istilah pertama harfun nida. Ya. Ada istilah pertamanya adalah harfun nida. Harfun nida artinya huruf yang dipakai untuk memanggil. Dalam bahasa Arab huruf yang dipakai untuk memanggil ada ya. Ya. Itu yang paling terkenalnya. Ada a. Ya. Ada wa. Ya, ada juga hayya, ada juga au untuk manggil yang jauh. Kita bilang oi, paham kan? Iya, yang paling umumnya orang pakai ya, kan ini yang dipakai dalam Al-Quran. Ya, ini yang paling umumnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tapi antum jangan fokus sama hurufnya, karena huruf ini bisa dihilangkan. Tidak apa-apa, tidak disebutkan. Antum langsung panggil namanya orang. Berarti yang paling pokok bukan hurufnya. Karena huruf ini tergantung tempat. Tergantung daerah. Ya, kalau di Arab bilang ya. Kalau yang dekat antum bilang apa? Anu. Kan kadang begitu. Iya kan? Yang jauh. Hah? Oi. Begitu ya. Kan makanya jangan diurus huruf nidanya. Kan itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Yang kita urus adalah yang dipanggil. Maka yang dipanggil itu tidak akan pernah keluar dari beberapa jenis. Pertama yang disebut adalah mufradul alam. Mufradul alam. Nama yang isinya cuma satu kata. Itu ada cara memanggilnya, jangan sembarang. Nama yang isinya satu kata saja. Seperti misalnya Zaid. Ini satu kata ini. Bakar. Ya, nama laki-laki dua orang ini. Nama perempuan misalnya Hind. Maryam. Ya, Maryam. Ini nama perempuan. Ini nama satu kata namanya. Gimana cara memanggilnya? Apa harokatnya? Sebentar. Yang jenis kedua. Kadang kita panggil nakiro. Tahu nakiro? Kata umum. Tapi maksudah. Nakiro tapi dimaksudkan. Antum panggil situ pakai kata rojul. Antum bilang ya. Ya rojul. Ya imro'ah. Tapi antum maksudkan orang tertentu. Itu namanya dimaksudkan. Misalnya kan, antum di sini semua rojul yang di depan. Semua rojul, tapi Anda bilang pandang ke Pak Adi. Ya rojul. Anda apakan itu? Nakiro itu? Nakiro, tapi Anda maksudkan. Beda itu bacaannya nanti. Selama ini mungkin kita sembarang memanggil. Iya, enggak ada aturannya kalau dalam bahasa Arab. Yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ada namanya munada nakiro. Juga sama. Nakiro. Cuman dia goir maksudah. Goir maksudah. Tidak dimaksudkan. Jadi misalnya ada orang buta. Ada orang buta. Ya, dia bilang, ya rojul. Dia buta, tidak lihat. Tapi dia bilang, ya rojul. Berarti dia tidak maksudkan. Anda paham gak nih? Dia tidak maksudkan. Jelas ini? Dia tidak maksud ke orang tertentu. Siapa saja yang mendengarnya. Dipahami ini? Nama bentuk yang keempat. Karena ada 5 semuanya. Semua di dunia ini. Kalau orang panggil tidak keluar dari 5 ini. Ini penelitian. Ini penelitian. Iya. Yang keempat. Karena ada orang panggil dia nama tapi mudhof. Nama tapi apa? Mudhof. Tersusun dari 2 kata. Seperti misalnya Abdullah. Ya, misalnya dapat kata
Abdullah terlalu umum ya, Abdurrahman. Anggaplah. Ini ada nama Abdurrahman. Abdurrahman. Kalau antum panggil itu ada aturannya, tidak sembarang diharokati. Iya, Abdurrahman. Ini nama mudhof namanya. Nanti akan lebih jelas ini dengan pelajaran berikutnya. Apa itu mudhof? Pelajaran terakhir, pelajaran berikutnya. Iya, nanti. Ini jelas ini nama tersusun dari berapa kata ini? Berapa? 2. Ada Abdurrahman. Kata yang kedua misalnya Abu Ahmad. Iya. Berapa kata ini? 2. Ummu. Ya. Kita misalnya tulis mewakili Abu misalnya Ummu. Ummu Ahmad misalnya. Ya. Ummu Ahmad. Berapa kata ini? 2. Yang terakhir yang kelima tapi ini jarang penggunaannya tapi ada. Mereka sebut dengan nama ya. Mereka sebut dengan istilah ya, syabihun bil mudhaf. Ya, menyerupai mudhaf. Ini kata-kata yang terdiri dari 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama disempurnakan oleh kata yang kedua. Misalnya mereka sebut contohnya adalah toli' jabal. Toli artinya pendaki, jabal artinya gunung. Pendaki gunung. Paham? Ini kan toli tidak sempurna kalau tidak ada gunungnya. Kan tidak ditahu nanti pendaki apa. Anda paham ini? Jadi kan sempurna kalau ada gunungnya. Toli, jabal, pendaki, gunung. Kalau saya memanggil, saya tambahkan kata ya, gimana caranya? Sama dengan ini tadi. Saya tambahkan di sini ya. Iya. Di Abdurrahman, anak tambahkan ya. Abu Ahmad, tambahkan ya. Ummu Ahmad, tambahkan ya. Gimana jadinya? Antum paham ini? Dipahami ini? Sekarang rinciannya. Supaya antum tahu cara memanggil. Rinciannya. Iya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu. Untuk nomor 1 dan nomor 2. Dhammah tanpa tanwin. Kalau antum panggil, hati-hati. Dia dhammah tanpa tanwin. Misalnya, Zaidun panggil. Masukkan ya. Zaidun. Zaidun. Bakrun. Bakrun. Hindun. Hindun. Maryamu. Artinya kalau sudah tidak ditanwin, ya alhamdulillah. Kurang pekerjaan. Paham Adi? Yakin? Adiyun panggil. Ya Adi. Ya Adia. Kalau namanya cuma 1 kata, dhammah tanpa tanwin. Dhammah Pak. Ya Adi. Adiyu. Kan asalnya Adiyun. Dibilang apa? Ya Adiyu. Dipahami ini? Sama dengan nomor 2. Ini nomor 2. Kalau panggil antum maksudkan, hati-hati. Jangan nanti tiba-tiba merasa saya dipanggil. Pada lihat, kalau dia tidak maksudkan, tanwin atau tidak, dhammah atau tidak. Misalnya, rojul. Asalnya rojulun. Ini rojulun. Kalau dia maksudkan, dhammah tanpa tanwin. Berarti jadinya apa? Rojulun. Rojulun. Imro'atun. Imro'atun. Waladun. Waladun. Kalau dia bunyinya begitu, oh jangan kita belok, berbalik. Dia maksudkan orang tertentu itu. Paham? Karena nakiro yang dia maksudkan. 3 sisanya. Ini 3, 4, 5. Mansub. Mansub. Dipahami ini? Coba. Tergantung alamat nasabnya. Kan kalau abdu alamat nasab isim mufrad ini. Alamat nasabnya apa? Fathah. Kalau abu asmaul khamsah alamat nasabnya apa? Alif. Ummu alamat nasabnya isim mufrad. Seorang ibu. Berarti fathah. Nanti toli isim mufrad. Kalau dia ditanwin, kalau tidak ada alnya, kalau tidak ada mudhaf,
Paham? Ini toli. Iya. Pendaki. Tanwin. Fathah. Fathah. Tolian. Mansub. Tanwin. Itu bedanya. Kalau tadi tidak tanwin. Paham ya? Khusus nama yang mudhof. Memang mudhof tidak boleh tanwin. Nanti kita akan ketahui berikutnya. Memang mudhof tidak boleh tanwin. Berarti kalau nakiro yang tidak maksudkan rojul. Dia tidak maksudkan. Maka langsung lan. Tanwin. Itu bedanya yang tadi. 3 sisanya mansub. Misalnya, coba nakiro goru maksuda, rojulun panggil tidak dimaksudkan. Panggil tidak dimaksudkan. Ya rojulan. Ya rojulan. Kan tidak ada kata selanya tanwin. Ya rojulan. Imro'atun panggil tidak dimaksudkan. Hah? Apa? Ulang. Jelas? Mudhaf. Abdurrahman. Ulang, lihat ya. Abdurrahmani. Panggil. Langsung abda. Ya Abdurrahmani. Kalau kata kedua ya pasti kasroh. Ini yang kita urus. Yang dipanggil itu kata pertama. Ingat yang dipanggil kata pertama. Bukan kata yang kedua. Ini kalau ada 2 kata. Coba. Abdurrahmani. Abdullahi. Abdul Azizi. Hah? Diam-diam. Tadi Abdu tuh? Iya Pak. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita panggil nama orang itu bukan mengubah. Hati-hati sebagian orang bilang, wah harus kepotong kambing lagi itu. Karena dari Abdu menjadi Abda. Enggak, ini koedah dalam memanggil. Bukan mengubah nama. Ini koedah dalam memanggil. Dipahami ini? Nah sekarang Abu Ahmad panggil. Abu Ahmad. Langsung ya Aba. Karena waw diganti menjadi alif. Kan asmaul khomsah. Coba Abu Ahmad. Abu Ahmad. Abu Bakar. Abu Hurairah. Banyak itu di hadits? Banyak di hadits. Dipahamkan? Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Umma langsung. Hati-hati akhwat panggil saudarinya. Umma bukan ummu. Apalagi ummi. Salah besar. Sebagian orang panggil ummi. Ya itu kalau ada ya di belakang. Ya, kalau ada Ahmad di belakang, Ummu Ahmad salah kalau Ummi Ahmad. Salah, kalau memanggil ya pasti Umma Ahmad. Dipahami ini? Jelas? Jelas? Demikian pula yang terakhir ini, 2 kata juga. Toliun jabalun, toliun jabalan. Kalau kita baca apa? Ya tolian, langsung ya tolian jabalan. Sama dengan yang tadi. Pokoknya yang tersusun dari 2 kata itu mansub. Tersusun dari 2 kata itu hukumnya apa? Mansub. Jelas? Jelas? Ini lebih banyak penggunaannya dalam kalimat biasa sehari-hari. Kalau yang ini. Iya, lebih banyak, lebih sering kita pakai. Karena sedikit-sedikit kita panggil. Sedikit-sedikit kita panggil orang. Iya, jelas ya? Sudah? Habis mansubat. Kita baca dulu sedikit. Baru sepertinya nanti masih ada waktu kita baca setelahnya. Pokoknya tidak ada lagi yang susah. Sudah tamat, lewat susahnya. Beruntunglah orang-orang yang hadir hari ini. Karena dia menyaksikan lewatnya itu susah. Anda paham ini? Jelas? Baik, kita baca. Baru sebentar kita lanjutkan. Kita baca dulu supaya terpisah antara bab mansubat dengan setelahnya. Kemarin kita sudah baca hukmul mustatna bi'illah. Sudah ya? Sudah? Sekarang berikutnya. Hukmul mustatna bisiwa, suwa, sawa, goir. Hukum yang dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa, goir. Lihat pernyataan di situ. Wal mustatna bisiwa, suwa, sawa, goir, majrurun daiman. Majrur selama-lamanya. Masya Allah.
Hukumnya majrurun daiman, majrur selama-lamanya. Itu saja pernyataan awal. Ya, wa goir, terus wa amma, setelahnya ala annahu mudhafun ilai, yaitu dia sebagai mudhafun ilai namanya. Adapun apa itu mudhafun ilai? Sebentar, kita akan tahu, mungkin kalau bukan sebentar besok. Apa itu mudhafun ilai? Jadi dia majrur sebagai mudhafun ilai. Kenapa kita belum tahu? Karena majrur. Kita kan baru bahas marfu sama mansub, belum majrur. Majrur terakhir. Majrur terakhir. Jadi dia yang di sini yang antum perlu tahu yang dari nol, intinya dia majrur selama-lamanya. Itu setelahnya. Sebagai apa? Di situ dikatakan al-ila ala annahu mudhafun ilai. Dia sebagai mudhafun ilai. Kalau antum bertanya apa itu mudhafun ilai, antum akan tahu setelahnya. Paham ya? Antum akan tahu. Wa amma siwa wa suwa wa sawa wa goir. Adapun siwa, suwa, sawa dan goir, fa innaha ta'khudu hukmal ismil waqi ba'da illa. Sesungguhnya dia mengambil hukum isim yang terletak setelah illah. Jadi dianya sama dengan isim yang terletak setelah illah. Lihat bacaannya. Langsung anda contohkan di situ. Konsentrasi. Qomal qaumu tamujab. Qomal qaumu tamujab. Berarti goi ro zaidin. Ma khorojan nasu tamujab. Tamujab. Taman. Manfikan ada siapa? Ma khorojan nasu. Berarti bacanya berapa? 2 boleh. Goiro boleh juga apa? Goiru amrin. Kalau amrinnya pasti majrur. Iya. Makoma. Ini nakis. Contoh nakis ini. Anda tidak bilang lagi tamujab. Tidak perlu lagi karena sudah sebelumnya. Iya kan? Ini sekarang. Makoma. Nakis kan? Makoma. Dibaca apa? Goiru zaidin. Karena butuh fa'il. Ma dorobtu. Butuh apa? Maf'ulun bi, berarti dibaca goiro zaidin. Ma marortu bi goiri zaidin. Pasti kan ada siapa? Huruf jar bi, mudah. Berikutnya lagi. Hukmul musatna bi khola wa ada wa hasya. Hukum yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Ya, hukum yang dikecualikan dengan khola, ada dan hasya. Lihat. Al-mustatna bi qola wa ada wa hasya. Yang dikecualikan dengan qola, ada dan hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh dinasab, boleh dijar. Kan 2. Boleh dinasab, boleh dijar. Malam yattasil bima al-masdariyah. Selama tidak bersambung. Bersambung itu maksudnya terletak langsung. Selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Tidak bersambung, bukan diawali. Selama tidak bersambung dengan ma masdariyah. Misal contoh. Qomal qaumu khola zaidan zaidin. Qomal qaumu ada amron amrin. Qomal qaumu hasya bakron bakrin. Boleh. Wa'ida terakhir lihat. Wa'ida ittasola bima al masdariyah. Langsung ke bawah. Wa'ida ittasola bima al masdariyah wajaban nasbu. Dan kalau bersambung dengan ma masdariyah wajib dinasab. Kalau bersambung dengan ma masdariyah wajib dinasab. Wajib. Kalau tadi kan boleh pilih. Ini wajib nasab. Hukumnya. Misal contoh. Qomal qaumu ma khola zaidan. Wajib. Qomal qaumu ma ada amron. Wajib. Dipahami ini? Jelas? Selesai. Berikutnya al-munada. Al-munada huwal matlubu ikbaluhu biya au ihda akhwatiha. Munada adalah yang diinginkan kedatangannya dengan menggunakan ya atau salah satu saudarinya. Kan kalau antum panggil berarti antum mau dia datang. Namanya manggil. Ya kan? Ketika Anda bilang, wahai Zaid, kan antum panggil dia. Jelas kan? Itu namanya munada. Yang antum panggil, itu bahasa kitanya. Bahasa Arabnya, huwal matlubu ikbaluhu biya au ihda akhwatiha. Dia adalah yang diinginkan kedatangannya dengan menggunakan ya atau salah satu dari
saudarinya. Lihat. Al-ahruful lati yunada biha hiya. Huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dengannya dia adalah ya, a, ai, aya, haya. Silakan tambah daerah masing-masing. Paham kan? Dan itu tidak terlarang. Memang disebutkan dalam buku bahasa. Tergantung alat memanggil itu banyak. Tergantung daerahnya mana. Cara memanggilnya pakai huruf apa itu macam-macam. Ada penggunaan untuk jauh, ada penggunaan untuk dekat. Paham ya? Ini yang disebutkan. Terus, wayang qasimul munada ila khamsati aqsam. Ini yang anak tulis tadi. Al-munada yang dipanggil terbagi menjadi 5. Ini saudara berdasarkan penelitian. Para ulama bahasa alhamdulillah meneliti. Di dunia ini kalau orang panggil tidak keluar dari 5 ini. Kalau orang panggil. Apa saja itu? Yang pertama, al-mufradul alam. Nama yang isinya satu kata. Misal, ya Zaid. Yang kedua, an-nakiratul maksudah. Nakiro yang dimaksudkan. Misal contoh, ya walad. Anak contohkan satu-satu saja ya di buku. Yang ketiga, an-nakiratul ghairul maksudah. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Misal contoh, ya jahilan ta'allam. Wahai orang bodoh, belajarlah. Silakan merasa siapa saja yang bodoh. Tidak perlu ditentukan siapa. Paham kan? Kan cuma umum. Wahai bodoh, belajar. Dah? Siapa? Kita tidak maksudkan. Silakan tersinggung. Paham maksudnya? Itu yang diinginkan dengan nakiro goir maksudah. Dia panggil orang, biasa dipakai ini di khutbah. Rata-rata di khutbah itu tidak sebut nama. Ya, dia langsung bilang kalau ada yang ngantuk-ngantuk, wah yang tidur, bangunlah. Jadi yang tidur ya dia merasa sendiri. Tidak perlu ditinju itu. Tuh di belakang. Tidak perlu kalau khutbah tidak perlu. Iya, nanti malu orang. Dipahami kan? Nah, ini biasa dipakai nakiro goir maksudah. Ya, goir maksudah. Yang keempat, ada namanya al-mudhaf. Nama mudhaf, contoh, ya Abdullah. Nanti hukumnya sebentar diakhirkan. Yang kelima, syabibil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Di situ ada pengertiannya. Huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Dia adalah yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu namanya yang menyerupai mudhaf. Yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Contoh, ya tolian jabala, wahai pendaki gunung. Ya hasanan wajuhu, wahai yang ganteng, yang indah, yang cantik wajahnya. Paham kan? Ya, ya rahiman bil ibad, wahai yang merahmati hamba-hambanya. Itu kan bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan apa? Maknanya, sisa hukumnya. Setelahnya, amma hukmul munada. Anak sendirikan ya supaya tersatukan hukumnya. Adapun hukum yang dipanggil. Adapun hukum yang dipanggil. Ya, katanya di situ al-qisman, al-awalan. 2 yang pertama, tinggal lihat saja nomor 1 dan nomor 2. 2 yang pertama, yubnayani ala ma yurfa'ani bih. Dimabnikan di atas apa dia dirofa. Dibilang dimabni maksudnya dhamma tanpa tanwin. Itu dibilang mabni. Kan isi mabni itu tidak ada yang di tanwin. Itu takbirnya. Dhamma tanpa tanwin. Dimabnikan di atas apa dia dirofa. Qoblal munada sebelum dipanggil. Wassalasatul baqiyah. 3 sisanya yaitu 3 sampai 5. Mansubatun la ghair. Mansub tiada lain. Mansub tiada lain. Alhamdulillah selesai 9 isim yang mansub. Selesai 9 isim yang mansub. Kita lanjut lagi ya. Supaya besok ringan. Ya. Lanjut. Lanjut. Ringan, mudah ya insya Allah. Karena bab berikutnya. Lihat. Babu majrurotil asma. Bab isim-isim yang dijer. Ini adalah pelajaran yang termudah. Yang pernah antum lewati insya Allah. Selalu anak bilang termudah ya. Ya kita kan tafaul. Tafaul itu kita selalu menganggap sesuatu itu mudah. Jangan masuk mengkerut sedikit langsung. Itu kita persulit diri kita. Dipahamkan? Dan memang terus terang ini paling mudah. Saya tidak bohong. Bab isim-isim majrur. Isim yang majrur itu Masya Allah alhamdulillahnya. Dia isim yang majrur itu cuman ada 2. Tidak ada yang ketiga. Jadi yang marfu berapa?
7 yang marfu. Yang mansub 9. Majrur 2. Paham ini? 2 saja. Jadi sedikit. Cuma kenapa masih ada besok padahal bisa jadi hari ini 2? Karena ada lagi pembahasan penutup. Yang mengikuti itu yang marfu, mansub, majrur. Makanya perlu besok. Tidak bisa hari ini. Iya. Ada pembahasan penutup. Ini bab terakhir. Dalam tahap terakhir. Isim yang dijer. Dia terbagi 2. Yang pertama ada majrur bi harfi al-jarri. Ada yang dijer dengan huruf jar. Ini paling mudah. 1 detik selesai. Majrur dengan huruf jar maksudnya kalau ada min dan saudari-saudarinya sudah jar. Misalnya Zaid masukkan min. Zaid masukkan min. Bi. Ka. Fi. Ganti. Bait. Bait. Kita ganti. Bait. Ya. Bait. Min. Min. Bi. Fi. Li. Selesai. Habis huruf majrur dengan huruf jar. Anda paham ini? Selesai. Habis. Ini paling mudah sedunia. Dijar dengan huruf jar. Antum tinggal pikirkan apa saja itu huruf jar. Huruf jar ada 20. Itu saja. Sedikit sih. 20 saja. Kapan ada ini 20? Selesai setelahnya majrur. Antum bisa paham ini? Dan yang paling sering keluarkan paling min. Dalam hadis seringnya an anasin. Ya kan? An abi hurairota, an abi. Dibaca pakai ya karena asmaul khomsa. Ada an huruf jar. Kan paling selesai. An umaro. Kenapa fathah? Ismul ladzi lam sarif. Majrur yang tanda apa? Fathah. Masuk huruf jar an. An umaro. Paham kan? Ya. An Aisyata. Kenapa an Aisyata? Majrur dengan tanda apa? Fathah. Karena dia ismul ladzi lam sarif. Selesai kan? Habis. Yang kedua. Jenis yang majrur yang kedua adalah majrur karena adanya mudhof. Majrur karena adanya apa? Mudhof. Ini jenis yang kedua. Ini yang lumayan karena ada syaratnya. Cuman mudah sekali. Yang penting antum paham syaratnya. Jadi majrur dengan mudhof itu atau yang disebut dengan sebagian ulama bahasa adalah dengan kata al-idhofah. Al-idhofah. Al-idhofah artinya penyandaran antara 2 isim. Saya ulangi. Idhofah itu artinya penyandaran 2 isim. Dipahami ini? Jadi ada 2 isim saling bersandar. Yang pertama bersandar kepada yang kedua. Mewajibkan di kasro atau di jer yang kedua. Jadi yang wajib di kasro atau di jer itu yang kedua. Bukan yang pertama. Paham ini? Misalnya. Itulah idhofah. Penyandaran antara 2 isim. Yang mewajibkan di jer yang kedua. Contoh begini. Ada kata kitab. Bun. Ada kata kitab. Terus ada kata Zaid. Antum mau sandarkan ini kitab ke Zaid. Kitabnya Zaid. Antum mau sandarkan itu kitab ke Zaid. Ketika antum sandarkan kitab ke Zaid. Wajib di jer yang kedua. Saya tulis. Ya, kitabu Zaid. Ini Zaid wajib di kasroh. Adapun kitabu bisa kitabu, bisa kitabah, bisa kitabi. Karena yang di jer adalah yang ini yang kedua. Bukan yang pertama. Ini penyandaran antara 2 isim yang mewajibkan di jer yang kedua. Perhatikan itu. Yang mewajibkan di jer yang kedua. Dipahami ini? Jadi yang mana yang di jer? Yang mana yang di jer? Yang kedua. Adapun yang pertama tergantung penyakit sebelumnya. Kalau ada penyakit ropa, dhammah. Paham ini? Kalau antum masukkan ja'a di sini. Antum bilang apa? Ja'a kitabu Zaidin. Masukkan ro'a itu. Ro'a itu kitaba Zaidin. Marortu bi. Marortu bi kitabi Zaidin. Zaidinnya ini. Adapun kitab bisa bu, babi. Tergantung penyakit lagi sebelumnya. Jadi yang wajib dijer itu kata kedua. Antum paham ini?
Yang wajib dijer itu kata keberapa? Kedua. Dipahami nih. Kata-kata ini ada namanya. Itu kata pertama, itu disebut dengan nama mudhof. Itulah mudhof, itu kata pertama. Jadi kitabu Zaidin. Kitabu apa namanya? Kitabu apa namanya? Mudhof. Sementara kata kedua namanya mudhofun ilai. Inilah yang kita sebut dari tadi, mudhofun ilai. Jadi kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Itu kata kedua. Misalnya, kitabu Zaidin. Kitabu, apa namanya? Mudhof. Zaidin. Itulah yang tadi yang dijer setelah goir. Itu setelah goir itu kan dijer. Kenapa dijer tadi? Sebagai mudhofun ilai. Karena mudhofun ilai wajib dijer. Karena mudhofun ilai wajib dijer. Dipahami? 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 Kalau antum paham sudah namanya, jadi kata pertama misalnya, Anda dapat ya, antum dapat kata yang sering juga ya, Abdullahi. Abdullahi. Kenapa ini Abdullahi? Bukan Allah atau Allahu. Kenapa? Ini kan terjadi penyandaran antara berapa isim? Abdu isim, isim, Allah isim, isim. Berarti terjadi penyandaran dua isim. Kalau begitu yang kedua wajib dijer. Makanya Abdullahi. Kalau ada orang bernama Abdullahu, salah nama tak. Bapakku kasih. Tidak belajar nahwu. Kerentara kelihatan. Berarti bapak tak dulu tidak belajar nahwu. Coba kita tanya. Paham gak ini? Karena kata keduanya wajib di kasroh. Dipahami ini? Abdu. Apa namanya? Mudhof. Allahi apa namanya? Sekarang tinggal pelajaran terakhir sebagai penutup untuk mudhof ini. Itu mudhof saudara, kata mudhof. Itu tidak boleh ditanwin. Kalau ada kata sebagai mudhof tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ada dua domanya, dua fathahnya atau dua kasrohnya. Tidak boleh. Jadi misalnya kalau kitabun, itu kan asalnya. Antum mau sandarkan kepada Allah. Hapus tanwinnya. Langsung kitabu. Paham ini? Namanya mudhof tidak boleh ditanwin. Tahu tanwin ya? Dua dhamma, dua kasroh, dua fathah. Tidak boleh. Kalau dia berupa isim mutanna, misalnya kan kadang mudhof itu bisa berupa isim mutanna, iya kan? Misalnya antum katakan ya, kitabani, kitabani. Ini isim apa ini? Isim apa? Mutanna. Antum mau sandarkan dua kitab kepada Zaid. Antum mau masukkan di sini Zaid. Kalau isim mutanna wajib dihilangkan nunnya. Kan kalau ada tanwinnya wajib hilang tanwin. Isim mutanna wajib hilang nun. Makanya alamatnya isim mutanna itu bukan nun. Karena nun bisa hilang. Alamatnya adalah siapa? Alif. Maka dibaca apa kalau disandarkan? Ulang, lihat. Kitabani Zaid. Baca, sandarkan. Kitaba Zaid. Demikian pula jamak mudzakkar salim. Kan yang ada nunnya kan dua. Isim mutanna dan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga. Ketika disandarkan, antum hilangkan nunnya, tidak boleh ada. Misalnya ya, antum dapat kata ya mu'minu. Mu'minu, dapat kata misalnya mu'minuna. Dapat kata mu'minuna. Mu'minuna. Ya, antum sandarkan nanti kepada kata al-Madinah. Al-Madinah. Mu'minnya Madinah. Antum bilang apa? Mu'minu al-Madinah ti. Kan ini wajib dikasroh kan? Anda paham ini? Wajib dijer. Yang ininya. Kan tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin kan hilang tanwin. Jamak mudzakkar salim. Hilangkan apanya? Hilangkan apanya? Nunnya. Hilangkan langsung nunnya. Jadinya mu'minul madinati. Jelas? Jelas? Selesai. Terakhir anak kasih di situ di buku Alhamdulillah. Karena kita sambil jalan. Cara menerjemahkan. Untuk menerjemahkan mudhofun ilaih itu bisa kita terjemahkan bermakna li, milik, biasa juga kita terjemahkan dengan katanya. Seperti tadi, kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, kitab milik Zaid. Itu terjemahannya. Bisa bermakna apa? Ini makna paling banyak dalam kalimat. Abdullah, itu maknanya li, hambanya Allah. Hamba milik Allah. Ini makna pertama dan ini terbanyak. Makna kedua bisa bermakna fi.
Bisa bermakna apa? Fi, di atau pada. Paham kan? Misalnya antum dapat kalimat ya. Adabul qabri. Adabul qabri. Adabul qabri. Kenapa dikasroh? Kenapa dikasroh? Sebagai mudhafun ilai. Ini kan tidak cocok dimaknakan li. Kan gini kalau antum terjemahkan makna li. Adabnya kubur. Adab milik kubur. Apakah kubur punya adab? Enggak. Paham ini? Ini adab terjadinya di dalam kubur. Makanya terjemahkan maknanya apa? Fi, pada, adab di dalam kubur. Paham terjemahannya? Itu cara menerjemahkannya. Itu antum terjemahkan seperti itu. Kalau ini mudhaf, terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Paham ini? Kalau ini mudhaf namanya. Terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Sama dengan kalimat adabu jahannam. Ya, adabu jahannam. Antum bilang apa ini? Adabnya jahannam atau adab di dalam jahannam? Di dalam. Karena jahannam tidak mengadab. Yang mengadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Dipahami ini kan? Jahannam tempatnya. Tempatnya. Jelas? Ini makna kedua. Makna ketiga. Dia bisa juga diterjemahkan dengan makna min. Dari. Misalnya biasa mereka contohkan. Ya. Khotamu. Ini pembahasan penutup. Khotamu hadidin. Khotamu hadidin. Ini sudah tadi. Khotamu hadidin. Khotamu tergantung sebelumnya. Ya, hadidin di kasroh. Kenapa? Sebagai apa? Mudhafun ilai. Paham ini? Khotamu tidak boleh tanwin. Karena dia sebagai mudhaf. Hadidin boleh. Kan bebas dia. Kalau tidak ada al tanwin. Kalau mudhaf bebas. Tidak ada syaratnya. Paham? Ini apa artinya? Ini khotam cincin, hadid besi. Ini kalau antum bilang makna li, cincinnya besi. Berarti besi memiliki cincin. Kalau antum takdirkan makna fi, cincin di dalam besi. Wah, kan tidak cocok. Ini maknanya apa? Min dari, cincin dari besi. Ah, sekarang kapan antum terjemahkan? Kan antum terjemahkan tadi di, kalau mudhaf terjadinya di mudhafun ilai. Kalau ini gimana? Cara membedakannya untuk mengetahuinya. Kalau ini mudhaf, bagian dari mudhafun ilai. Sebagiannya. Ini cincin, sebagian dari besi. Maka terjemahkan maknanya apa? Dari. Iya kan? Kan ini cincin sebagian. Bukan seluruh dari besi. Kalau cincin seluruh dari besi, berapa besarnya itu? Menempel Indonesia. Anda paham maksudnya? Ini cincin sebagian dari besi. Itu maknakan dengan terjemahan apa? Min. Jelas? Jelas? Selesai isim yang majrur. Alhamdulillah masih ada waktu kita baca. Ya? Supaya besok sisa pembahasan penutup. Masya Allah. Lihat. Majrur, babu majrurotil asma. Bab isim-isim yang dijar. Langsung yang pertama majrurun biharfil jarri. Ada yang majrur dengan huruf jar. Wahwa ma yujarru biharfin min hurufil jarri. Mudah. Dia adalah apa yang dijar dengan salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Dan di situ anak kasih antum huruf jar. Wa huruful jarri huwa. Huruf-huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba. Al-kaf yaitu ka. Al-ba yaitu bi. Al-lam yaitu li. Wawul qasam. Waw yang bermakna sumpah. Demi. Ya. Ba'ul qasam. Ba yang bermakna sumpah. Ta'ul qasam. Ta yang bermakna sumpah. Kalau semua ada ini. Langsung antum jar. Lihat contohnya di buku. Mithil contoh. Minal baiti. Kenapa antum kasroh? Kenapa antum kasroh? Itu ada min. Itu namanya penyakit. Itu namanya penyakit. Ilal masjidi. Kenapa kasroh? An aliyin. Kenapa kasroh? Alal maktabi. Kenapa kasroh? Fil baiti. Kenapa kasroh? Rubba rojulin. Kenapa kasroh? Bukan robbu ya. Rubba. Kalau rob. Allah subhanahu wa ta'ala. Beda harokatnya. Ini rubba. Huruf jar. Rubba. Ya. Kal asadi. Kenapa dikasroh? Marortu bi Muhammadin. Kenapa kasroh? Alhamdulillahi. Kenapa kasroh? Rabbil alamin. Robbi besok. Kenapa kasroh? Tidak ada huruf jar? Besok.
Sabar, datang ki besok. Kembali ki. Wallahi, kenapa kasroh? Wow sumpah, demi Allah. Billahi, kenapa kasroh? Ba sumpah, demi Allah. Tallahi, kenapa kasroh? Tak sumpah, demi Allah. Terjemahannya sama. Selesai. Ya, yang dijer dengan huruf jar. Terakhir, majrurun bil idhofah. Dijer dengan idhofah. Apa itu idhofah? Lihat pengertiannya. Nisbah huwa wa huwa nisbatun bainasmain. Dia adalah penyandaran antara dua isim. Tujibun jiraru tsani minhuma abada. Ia mewajibkan terkasronya yang kedua selama-lamanya. Meta contoh, kitabullahi, kitabu Zaidin, Abdullahi, wa yusammal awwalu minhuma mudhafan. Yang pertama dari keduanya dinamakan mudhaf, wasani mudhafan ilai. Yang kedua dinamakan mudhafun ilai. Itu namanya penting juga ya. Namanya paling penting juga. Ya. Terus, wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin. Wajib mudhaf dikosongkan dari tanwin. Namanya mudhaf, wajib kosong dari tanwin. Wa nunai, dan wajib kosong dari dua nun. At-tatniyah wal jam'il mudzakkar salim. Yaitu dari mutanna dan jama' mudzakkar salim. Terus tambahan di buku wa al. Wajib kosong dari al. Mudhaf tidak boleh beral. Beda kalau mudhaf nilai bebas. Mudhaf nilai bebas beral, bertanwin kalau tidak ada al dan bisa ada nunnya. Mudhaf ini yang masalah. Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh ada nunnya kalau musanna dan jama' mudzakkar salim. Tidak boleh beral. Tidak boleh beral. Itu mudhaf. Misal contoh. Kitabu Zaidin. Gulama Zaidin. Katibul qadi. Penutupnya tadi yang anak kasih terakhir maknanya. Ma'anil idhofi. Makna ini hanya tambahan saja ya. Anak tambahkan sekali jalan untuk mengetahui nanti terjemahannya. Supaya antum juga kalau menerjemah nanti bisa dilihat ya makna yang cocok. Pertama antakuna bimakna min. Dia bisa bermakna min. Misal khotamu hadidin. Ada catatan di bawah. Catatan nomor 31 untuk itu yang nomor 1. Idhofah akan bermakna min dari jika mudhaf adalah sebagian dari mudhafun ilai. Paham ya? Ya, baca lagi di atas. Yang ketiga, yang kedua antakuna bimakna fi. Dia bisa bermakna fi. Misal adabul qabri. Lihat catatan di bawah. Nomor 32. Idhofah bermakna fi di dalam jika mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilai. Jika mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilai. Yang terakhir ketiga antakuna bimakna li. Dia bisa bermakna li, milik atau terjemahannya nya. Misal kitabu Zaidin ada catatan di bawah 33. Ya, idhofah akan bermakna li, milik jika tidak bermakna min dan atau bermakna fi. Kan cuma 3. Kalau tidak bermakna fi dan tidak bermakna min maka maknanya apa? Li. Selesai. Sisa berikutnya itu pembahasan penutup. Insya Allah besok. Dan itu mudah dan tidak selama ini. Tidak selama yang kita ambil berapa kali pertemuan ini. Ini kan kita selalu sampai jam 5 lewat. Paham kan? Kalau ini pembahasan terakhir, pembahasan penutup, pembahasan ringan. Hanya saja tidak bisa kita selesaikan hari ini. Kita selesaikan besok insya Allah ta'ala. Antum hadir besok ya, pertemuan terakhir. Iya, insya Allah. Apapun yang terjadi, hadir. Iya, kalau ada istri halangi, terakhir ini. Terakhir ini. Iya, bisa saja saya tidak ketemu lagi dengan nahwu. Iya, kalau kamu bisa saya ketemu. Iya kan? Iya, kan bisa di surga kalau sama istri. Kalau sama-sama taat, cinta karena Allah, kan bisa surga. Kalau nahwu, mau ketemu di mana? Kan begitu. Jadi hadir ke besok sebagai penutup. Nah, yang belum hadir juga sebelumnya ajak hadir besok. Supaya dia menghadiri penutup. Tidak ada jadi kasih apa-apa. Iya. Cuma alhamdulillah sempurna kalau kita bisa selesaikan. Kita cukupkan alhamdulillah subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta